Pernahkah kamu merasa lelah secara mental, mudah cemas, atau kehilangan arah, padahal tidak ada kejadian besar yang mengguncang hidupmu? Mungkin tanpa disadari, kamu sedang memelihara kebiasaan kecil yang tampaknya sepele, tapi perlahan menggerogoti kekuatan mental dan jati dirimu. Dalam filsafat stoikisme, kekuatan sejati bukan terletak pada otot atau harta, tetapi pada kendali atas diri sendiri. Video ini akan mengajak kamu menyadari 8 kebiasaan halus yang mungkin selama ini kamu anggap normal, padahal justru membuatmu semakin lemah dari hari ke hari. Mari kita bahas satu persatu, dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, dukung terus channel Jejak Stoik dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Waktumu sangat berarti, jadi mari kita gunakan dengan bijak. 1. Terlalu sering mengeluh. Mengeluh adalah hal yang sangat manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukannya. Namun, ketika mengeluh menjadi kebiasaan harian, bahkan menjadi bagian dari cara berpikir kita, disitulah masalah besar mulai terbentuk. Kebiasaan ini bukan hanya membuatmu terlihat negatif di mata orang lain, tapi juga secara perlahan merusak kekuatan mentalmu dari dalam. Dalam filsafat stoikisme, mengeluh dianggap sebagai tanda bahwa seseorang belum sepenuhnya menerima kenyataan hidup dan masih terlalu terikat pada hal-hal yang di luar kendalinya. Mari kita perhatikan lebih dalam. Setiap kali kamu mengeluh tentang pekerjaan yang membosankan, cuaca yang tidak bersahabat, kemacetan lalu lintas, atau bahkan orang-orang di sekitarmu, kamu sedang memperkuat pola pikir bahwa dunia harus berjalan sesuai dengan keinginanmu. Kamu menciptakan ekspektasi bahwa segalanya harus nyaman, adil, dan ideal. Padahal kenyataannya, hidup tidak pernah sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Ini yang diajarkan para filsuf stoik. Kita hanya memiliki kendali atas pikiran dan tindakan kita, bukan pada apa yang terjadi di luar diri. Masalahnya, saat kamu terlalu sering mengeluh, kamu tidak sedang menyelesaikan apapun. Kamu hanya sedang memutar-mutar ketidakpuasanmu tanpa arah. Energi mental yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi justru terbuang sia-sia dalam bentuk kata-kata negatif yang tidak produktif. Akibatnya kamu mudah merasa lelah, frustrasi, dan kehilangan motivasi untuk bergerak maju. Yang lebih parah, kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang membentuk identitas diri sebagai korban keadaan. Selain merusak diri sendiri, kebiasaan mengeluh juga berdampak pada hubungan sosial. Orang yang terlalu sering mengeluh biasanya tidak disukai dalam pergaulan. Mereka dianggap membawa energi negatif, sulit diajak berpikir jernih, dan cenderung menyalahkan orang lain daripada bertanggung jawab. Hal ini membuat mereka dijauhi, bahkan tanpa disadari. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menjadi sumber ketenangan bagi orang lain, bukan sumber kegelisahan. Namun perlu diingat, ini bukan berarti kamu harus memendam semua rasa kecewa dan pura-pura bahagia. Mengakui bahwa kamu sedang mengalami hari yang buruk adalah hal yang sehat. Tapi ada perbedaan besar antara mencurahkan isi hati secara sehat dan mengeluh terus-menerus tanpa arah. Yang pertama adalah bentuk kejujuran dan refleksi. Yang kedua adalah pola pasif yang melemahkanmu. Coba perhatikan pola mengeluhmu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sering mengeluh tentang hal yang sama berulang kali? Apakah kamu merasa lebih baik setelah mengeluh, atau justru semakin terpuruk? Apakah kamu mencari jalan keluar, atau hanya ingin mendapat simpati dari orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantumu memahami seberapa besar pengaruh kebiasaan ini dalam hidupmu. Para filsuf stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya melatih persepsi. Saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai ujian, bukan sebagai hukuman. Kita bisa memilih untuk menanggapi dengan tenang, bukan dengan keluhan. Inilah kekuatan sejati, memilih respon yang bijak meski situasi tidak ideal. Mengubah kebiasaan mengeluh bukan berarti kamu harus menjadi robot yang tidak punya emosi. Justru sebaliknya, kamu sedang melatih emosi untuk bekerja sama dengan akal sehat. Saat kamu mulai mengganti kalimat, "Kenapa ini terjadi padaku?" menjadi "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" kamu telah berpindah dari posisi korban ke posisi pengendali.
Dan itu adalah langkah besar menuju ketangguhan mental. Mulailah dengan langkah kecil. Ketika kamu merasa ingin mengeluh, berhenti sejenak. Tarik napas dan tanyakan pada dirimu, apakah ini hal yang bisa aku ubah? Jika iya, segera lakukan tindakan konkret. Jika tidak, latih dirimu untuk menerima kenyataan itu dengan tenang. Kamu tidak harus menyukai semua yang terjadi, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana cara menghadapinya. Jadikan setiap situasi sebagai ajang latihan mental. Saat terjebak macet, gunakan waktu untuk mendengarkan audiobook atau merenung. Saat tugas menumpuk, anggap itu sebagai kesempatan untuk melatih fokus dan ketekunan. Saat orang lain bersikap buruk, jadikan itu latihan kesabaran dan pengendalian diri. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mengurangi keluhan, tapi juga memperkuat kualitas dirimu setiap hari. Terakhir, ingatlah, mengeluh tidak akan mengubah situasi, tapi mengubah sikap akan mengubah caramu menjalani hidup. Seorang stoik tidak membiarkan perasaan negatif menguasai hidupnya. Ia hadir dengan kesadaran penuh, menerima kenyataan apa adanya, dan terus berusaha tumbuh di tengah keterbatasan. Maka jika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, berhentilah menjadikan keluhan sebagai soundtrack hidupmu. Gantilah dengan tindakan, ketenangan, dan kesadaran. Di sanalah kekuatanmu yang sebenarnya. 2. Menunda-nunda hal yang penting. Menunda-nunda adalah kebiasaan yang terlihat kecil, namun diam-diam bisa menjadi racun yang sangat mematikan bagi kekuatan mental, kedisiplinan, dan arah hidupmu. Dalam stoikisme, waktu adalah salah satu aset paling berharga yang tidak bisa dibeli kembali. Maka, setiap kali kamu menunda, kamu bukan hanya mengulur pekerjaan, tapi juga menyia-nyiakan kehidupan itu sendiri. Menunda seringkali bukan soal tidak punya waktu, tapi soal tidak memprioritaskan. Kita semua punya 24 jam dalam sehari, tapi mereka yang kuat mentalnya tahu bagaimana menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Sementara mereka yang lemah akan memilih kenyamanan sesaat dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Nanti saja, aku belum mood, atau aku tunggu inspirasi datang dulu. Padahal inspirasi tidak datang kepada mereka yang diam. Inspirasi datang kepada mereka yang bergerak. Penundaan seringkali berakar dari ketakutan. Takut gagal, takut tidak sempurna, takut diejek. Kita merasa lebih aman saat tidak melangkah. Tapi justru dengan tidak melangkahlah, kita semakin jauh dari pertumbuhan. Dalam stoikisme, ketakutan adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Karena kekuatan tidak tumbuh dari zona nyaman, tetapi dari keberanian untuk bertindak meski takut. Setiap kali kamu menunda pekerjaan penting, kamu sedang memperlemah otot kehendakmu. Kamu melatih dirimu untuk lari dari rasa tidak nyaman. Kamu menciptakan kebiasaan bahwa menghindar itu lebih mudah daripada menghadapi. Padahal dalam hidup, semakin sering kamu menghindar, semakin lemah daya tahan mentalmu. Akhirnya, kamu terbiasa menjadi reaktif, bukan proaktif. Kamu tidak lagi hidup dengan sengaja, tapi hanya bertahan dari satu penundaan ke penundaan lainnya. Efek jangka panjangnya sangat serius. Tugas-tugas yang menumpuk akan menimbulkan kecemasan, perasaan bersalah, dan stres kronis. Hubunganmu dengan orang lain pun bisa terganggu, karena kamu jadi sulit dipercaya, terlihat tidak serius, bahkan dianggap tidak bertanggung jawab. Ini bukan hanya soal produktivitas, tapi soal integritas. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan bertindak seolah kamu akan hidup selama 1000 tahun. Maksudnya jelas, hidup ini singkat, dan kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk menunda hal-hal yang penting. Tidak ada jaminan bahwa kita masih punya waktu besok untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini. Maka, menunda bukan hanya merugikan dirimu, tapi juga menghina kesempatan hidup yang telah diberikan alam semesta kepadamu. Solusinya bukan dengan menunggu motivasi, tapi dengan membangun sistem. Orang yang disiplin tidak selalu bersemangat, tapi mereka punya kebiasaan yang membawa mereka tetap berjalan. Jika kamu selalu menunggu mood datang, kamu akan tertinggal jauh oleh mereka yang tetap bekerja, meski moodnya naik turun. Disiplin adalah kekuatan, dan kekuatan dibangun lewat konsistensi, bukan lewat semangat sesaat. Salah satu cara stoik untuk melawan penundaan adalah dengan membayangkan kematian. Bukan dalam arti negatif, tetapi sebagai pengingat bahwa waktu kita terbatas.
Ketika kamu sadar bahwa hari ini bisa jadi adalah hari terakhirmu, kamu tidak akan menunda hal penting. Kamu akan segera menulis buku itu. Kamu akan menelepon orang tuamu. Kamu akan memulai usaha yang selama ini kamu tunda-tunda karena takut gagal. Mulailah dengan membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Jangan biarkan ukuran pekerjaan membuatmu takut. Cukup fokus pada langkah pertama. Tuliskan satu paragraf. Kerjakan 5 menit pertama. Bersihkan satu sudut kamar. Dan setelah itu lanjutkan satu langkah lagi. Kebiasaan bergerak akan menghancurkan kebiasaan menunda. Lalu buatlah lingkungan yang mendukung produktivitas. Singkirkan gangguan, matikan notifikasi, buat jadwal tetap, beri dirimu batas waktu, buat sistem akuntabilitas, misalnya dengan melapor ke teman bahwa kamu akan menyelesaikan sesuatu hari ini. Dengan begitu, kamu tidak hanya berharap, tapi juga mengikat dirimu pada tindakan. Ingatlah bahwa orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah malas. Tapi mereka adalah orang-orang yang tahu cara mengatasi kemalasan dengan tindakan kecil yang konsisten. Mereka tidak menunggu inspirasi, mereka menciptakannya. Mereka tidak menunggu waktu luang, mereka menciptakan waktu. Dan yang paling penting, berhentilah menunda perubahan dirimu sendiri. Jangan berkata, aku akan berubah mulai tahun depan. Atau, nanti kalau sudah tidak sibuk. Perubahan itu tidak datang dengan sendirinya. Kamu harus menciptakannya sekarang. Dari hal terkecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Karena jika kamu tidak melakukannya sekarang, kemungkinan besar kamu tidak akan melakukannya sama sekali. 3. Membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu kebiasaan yang paling sering merusak kebahagiaan, kepercayaan diri, dan kekuatan batin seseorang adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum di era digital saat ini, terutama dengan kehadiran media sosial yang setiap harinya menyuguhkan potret kehidupan orang lain, yang tampak lebih bahagia, lebih kaya, lebih sukses, dan lebih sempurna dari kita. Tanpa kita sadari, kebiasaan membandingkan diri ini telah menjelma menjadi salah satu akar utama dari perasaan tidak puas terhadap hidup kita sendiri. Dalam pandangan Stoikisme, membandingkan diri adalah bentuk kesia-siaan karena hidup orang lain berada di luar kendali kita. Epictetus pernah berkata bahwa penderitaan muncul bukan karena hal-hal yang terjadi, tetapi karena cara kita memandang hal tersebut. Ketika kita melihat pencapaian orang lain dan merasa minder, sebenarnya bukan pencapaian itulah yang menyakiti kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Kita menganggap bahwa jika orang lain memiliki sesuatu dan kita tidak, maka kita gagal. Padahal jalan hidup setiap orang tidak pernah sama. Masalahnya, ketika kita terlalu sering membandingkan diri, kita mulai menanamkan kepercayaan bahwa diri kita tidak cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, tidak cukup menarik, tidak cukup cepat dalam mencapai sesuatu. Ini membuat kita kehilangan rasa syukur, kehilangan semangat untuk berkembang, bahkan kehilangan jati diri. Kita tidak lagi hidup atas dasar nilai dan tujuan pribadi, tetapi hidup dalam bayang-bayang standar yang ditetapkan oleh dunia luar, yang seringkali palsu atau tidak relevan. Perlu disadari bahwa yang sering kita bandingkan bukanlah realitas, tetapi hanya cuplikan dari hidup orang lain. Kita membandingkan momen terburuk dalam hidup kita dengan highlight terbaik dari kehidupan orang lain. Seseorang yang terlihat selalu ceria di media sosial belum tentu bahagia dalam kenyataan. Mereka mungkin sedang berjuang sama seperti kamu, hanya saja mereka tidak menunjukkannya. Filsuf Stoik Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita harus fokus pada tugas dan nilai kita sendiri, bukan sibuk mengurus hidup orang lain. Ia menulis, jika kamu teralihkan oleh apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain, kamu sedang menyia-nyiakan satu-satunya hidupmu. Artinya, waktu yang kamu gunakan untuk mengamati hidup orang lain adalah waktu yang seharusnya kamu gunakan untuk memperbaiki dan membangun hidupmu sendiri. Selain merusak perasaan pribadi, kebiasaan membandingkan diri juga bisa menciptakan rasa iri, dengki, bahkan kebencian terhadap orang lain. Kita menjadi sulit bahagia melihat orang lain berhasil. Kita merasa terganggu melihat teman lama membeli rumah, membuka usaha baru, atau mendapatkan pasangan yang ideal. Padahal dalam Stoikisme,
kebahagiaan orang lain tidak seharusnya menjadi ancaman bagi ketenangan batin kita. Untuk mengatasi kebiasaan membandingkan diri, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari kapan dan bagaimana kamu melakukannya. Setiap kali kamu merasa tidak puas atau minder, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini karena aku sungguh gagal atau karena aku sedang membandingkan diriku dengan orang lain? Jika jawabannya yang kedua, segera kembalikan fokusmu ke dalam diri sendiri. Tanyakan, apa yang bisa aku lakukan hari ini agar lebih baik dari diriku kemarin? Selanjutnya, perkuat rasa syukur. Bersyukur bukan berarti kamu puas stagnan, tetapi kamu menghargai prosesmu sendiri. Kamu menghargai setiap langkah kecil yang sudah kamu ambil, setiap kemajuan, bahkan setiap kegagalan yang mengajarkan sesuatu. Dalam stoikisme, rasa cukup adalah kunci dari ketenangan. Bukan karena kamu tidak ingin lebih, tetapi karena kamu tidak merasa kurang hanya karena orang lain punya lebih. Ciptakan definisi sukses versi dirimu sendiri. Jangan biarkan masyarakat, keluarga, atau algoritma media sosial menentukan apa yang penting dalam hidupmu. Nilai hidup bukan diukur dari seberapa cepat kamu menikah, seberapa banyak pengikutmu, atau seberapa mahal barang yang kamu beli. Nilai hidup diukur dari seberapa selaras kamu hidup dengan prinsip dan integritasmu sendiri. Hidup bukan perlombaan yang semua orang harus menang di waktu yang sama. Tidak ada garis finish yang ditetapkan untuk semua orang. Setiap orang punya kecepatan dan jalan yang berbeda. Maka membandingkan dirimu dengan orang lain adalah seperti membandingkan apel dengan jeruk, tidak relevan dan tidak adil. Terakhir, latih dirimu untuk bersikap simpatik, bukan kompetitif. Saat melihat orang lain berhasil, ucapkan selamat, doakan mereka. Karena ketika kamu mampu merasa bahagia untuk keberhasilan orang lain, kamu sedang melatih mental yang sehat dan tidak mudah goyah. Dan ketika kamu berhenti membandingkan diri, kamu akan mulai benar-benar hidup. Kamu akan lebih tenang, lebih fokus, dan lebih mampu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa terganggu oleh pencapaian orang lain. 4. Menghindari ketidaknyamanan. Kita hidup di era yang dipenuhi dengan kenyamanan instan. Teknologi memberikan kemudahan dalam segala hal. Makanan bisa dipesan lewat aplikasi, informasi tinggal dicari lewat ponsel, hiburan tersedia 24 jam tanpa henti. Seolah-olah dunia modern diciptakan untuk menghindari semua bentuk ketidaknyamanan. Tapi justru karena itu, kita menjadi semakin tidak tahan terhadap kesulitan, rasa bosan, kegagalan, atau tekanan. Kita menjadi lemah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak terbiasa menghadapi tantangan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketidaknyamanan adalah bagian penting dari pertumbuhan. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menyatakan bahwa hal-hal yang tampak menghalangi jalan sebenarnya adalah bagian dari jalan itu sendiri. Ketika kamu menghindari hal-hal yang sulit, kamu juga sedang menolak peluang untuk memperkuat karaktermu. Sebaliknya, saat kamu berani masuk ke dalam ketidaknyamanan, kamu sedang menumbuhkan ketangguhan dan kendali diri, dua hal yang menjadi inti dari kekuatan mental dalam stoikisme. Menghindari ketidaknyamanan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kita menunda tugas karena takut gagal. Kita menghindari percakapan penting karena tidak ingin konflik. Kita memilih zona nyaman karena takut akan ketidakpastian. Kita lebih suka menyenangkan orang lain daripada menyuarakan kebenaran karena takut tidak disukai. Semua itu tampak wajar, tapi lama-lama membentuk kebiasaan buruk yang membuat kita rapuh secara emosional. Setiap kali kamu berkata, nanti saja, aku tidak sanggup, atau aku tidak ingin repot, kamu sedang menguatkan keyakinan bahwa kenyamanan lebih penting daripada kemajuan. Kamu mungkin merasa aman sesaat, tapi perlahan kamu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Kamu mulai meragukan kemampuanmu karena kamu tidak pernah mengujinya. Seperti otot yang tidak pernah dipakai, keberanian dan ketangguhan juga akan melemah jika tidak dilatih. Sebaliknya, orang yang berani menghadapi ketidaknyamanan akan menemukan versi terbaik dari dirinya. Mereka tidak menunggu mood untuk bertindak. Mereka tidak mencari alasan untuk menunda.
Mereka tahu bahwa hidup yang bernilai tidak selalu nyaman, dan kenyamanan yang berlebihan justru bisa membuat hidup kehilangan makna. Mereka menyambut tantangan sebagai sarana untuk tumbuh, bukan sebagai hal yang harus dihindari. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti kamu harus mulai menyambut hal-hal kecil yang tidak nyaman. Bangun lebih awal saat tubuh ingin tidur lebih lama. Berkata jujur saat hati ingin diam. Menyelesaikan pekerjaan saat pikiran ingin menunda. Berbicara di depan umum saat lututmu gemetar. Semua itu adalah latihan-latihan kecil yang jika dilakukan terus-menerus akan memperkuat otot mentalmu. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah premeditatio malorum, membayangkan hal buruk sebelum itu terjadi. Ini bukan berpikiran negatif, melainkan latihan mental agar kita tidak kaget saat kenyataan tidak sesuai harapan. Dengan membiasakan diri menghadapi skenario sulit di pikiran, kita akan lebih siap secara emosional ketika hal-hal itu benar-benar terjadi. Ketidaknyamanan juga sering hadir dalam bentuk perasaan. Malu, takut, cemas, atau tidak percaya diri. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa emosi adalah hasil dari penilaian kita terhadap suatu peristiwa, bukan karena peristiwa itu sendiri. Maka jika kita bisa mengubah cara kita memandang rasa tidak nyaman, kita juga bisa mengubah dampaknya terhadap diri kita. Ketika kamu mulai melihat rasa tidak nyaman sebagai guru, bukan musuh, maka kamu akan mulai belajar darinya, bukan melarikan diri. Jangan salah paham. Menghindari ketidaknyamanan bukan berarti kamu malas atau tidak peduli. Banyak orang yang cerdas, baik, dan punya niat mulia, tapi tidak pernah berkembang karena mereka tidak pernah mau menghadapi rasa tidak nyaman. Mereka ingin jadi lebih berani, tapi tidak pernah mencoba bicara di depan orang. Mereka ingin lebih sehat, tapi tidak pernah konsisten berolahraga. Mereka ingin lebih disiplin, tapi selalu mencari alasan untuk menunda. Dan semua itu berakar dari satu hal, rasa takut terhadap ketidaknyamanan. Untuk mulai berubah, kamu tidak harus langsung menghadapi hal besar. Cukup mulai dengan langkah kecil yang menantang. Misalnya, cobalah mandi air dingin selama seminggu. Bukan karena ingin menderita, tapi untuk melatih pikiranmu menerima hal yang tidak nyaman. Atau, ajak dirimu membaca buku 1 jam penuh tanpa menyentuh ponsel. Buat jadwal tidur dan bangun yang disiplin. Selesaikan tugasmu tepat waktu meskipun sedang malas. Perlahan kamu akan membangun kebiasaan baru, yaitu kebiasaan menghadapi, bukan menghindar. 5. Menghindari tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab adalah salah satu kebiasaan yang secara perlahan tapi pasti merusak integritas, melemahkan karakter, dan menenggelamkan seseorang dalam kehidupan yang penuh keluhan, penyesalan, serta kebingungan. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka melakukan ini setiap hari. Mereka menganggap dirinya sebagai korban keadaan, selalu punya alasan, dan seringkali menyalahkan orang lain atas kondisi yang sebenarnya bisa mereka ubah sendiri. Dalam pandangan stoikisme, tanggung jawab bukan hanya tentang melakukan kewajiban, tapi juga tentang mengambil kendali atas cara kita merespons hidup. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari memahami apa yang berada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dan salah satu hal yang sepenuhnya berada di dalam kendali kita adalah keputusan untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Namun, apa yang sering terjadi? Banyak orang yang lebih memilih untuk menyalahkan orang tua atas masa lalunya, menyalahkan atasan atas stagnasi kariernya, menyalahkan pasangan atas rasa tidak bahagianya, bahkan menyalahkan nasib buruk atas ketidakberhasilan dalam hidup. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kali mereka menunjuk keluar, mereka sedang melepaskan kekuatan untuk berubah dari tangan mereka sendiri. Menghindari tanggung jawab tidak selalu tampak ekstrem. Ia bisa berwujud dalam tindakan kecil, seperti tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak menepati janji, atau tidak meminta maaf saat berbuat salah. Lama-kelamaan ini akan membentuk pola berpikir. Selalu ada yang bisa disalahkan. Pola pikir inilah yang menjadi racun bagi mentalitas tangguh. Menghindari tanggung jawab juga seringkali dibungkus dalam narasi-narasi pembenaran yang terdengar rasional. Aku tidak bisa memulai usaha karena ekonomi sedang sulit, atau aku belum bisa disiplin karena terlalu banyak distraksi. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar masuk akal,
tetapi sebenarnya adalah upaya halus untuk lari dari komitmen terhadap diri sendiri. Padahal dalam hidup ini tidak ada waktu yang benar-benar ideal. Situasi sempurna hampir tidak pernah datang. Orang-orang yang tumbuh bukanlah mereka yang menunggu semuanya mudah, tapi mereka yang memutuskan untuk bertindak meskipun dunia tidak sepenuhnya mendukung. Mereka tidak mencari alasan, mereka mencari jalan. Kebiasaan menghindari tanggung jawab juga berbahaya karena secara tidak langsung merusak harga diri. Semakin sering kamu lari dari tanggung jawab, semakin besar rasa bersalah yang kamu tumpuk dalam diam. Kamu mulai merasa bahwa kamu tidak mampu, tidak layak dipercaya, atau tidak cukup kuat. Padahal masalahnya bukan pada kapasitasmu, tetapi pada keputusanmu untuk tidak mengambil kendali. Tanggung jawab tidak selalu tentang melakukan segalanya sendiri. Tapi ini soal kesediaan untuk berkata, ini hidupku dan aku tidak akan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di dalamnya. Bahkan saat kamu tidak sepenuhnya salah, kamu tetap bisa memilih untuk mengambil tanggung jawab atas bagaimana kamu merespons situasi itu. Itulah kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang terus menyalahkan dunia. Stoikisme memandang tanggung jawab sebagai bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu bertanggung jawab, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu menganggap hidupmu penting. Kamu tidak akan membiarkannya dikendalikan oleh opini, situasi, atau orang lain. Dan di sanalah letak kekuatan sejati seorang stoik. Mampu berdiri teguh di tengah ketidakpastian dengan pilihan sadar, bukan reaksi impulsif. Cara melatih tanggung jawab bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tepati waktu ketika kamu sudah berjanji. Jangan cari alasan saat kamu lupa. Ucapkan maaf dengan tulus tanpa embel-embel, tapi selesaikan tugas yang kamu mulai, walaupun kamu sedang tidak bersemangat. Bersikaplah terbuka terhadap kritik, karena kadang tanggung jawab juga berarti menerima ketidaksempurnaan dan memperbaikinya. Lebih jauh lagi, bertanggung jawab juga berarti berani menatap luka lama yang mungkin selama ini kamu hindari. Mungkin kamu terluka oleh masa lalu, mungkin kamu pernah gagal besar, atau merasa dikecewakan oleh orang-orang terdekat. Tapi selama kamu terus hidup dalam narasi bahwa luka itu mengendalikan hidupmu sekarang, kamu akan terus berada dalam lingkaran penderitaan. Hanya dengan mengambil tanggung jawab atas penyembuhan dirimu sendiri, kamu bisa keluar dari lingkaran itu dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh. Sebagian orang merasa bahwa mengambil tanggung jawab berarti beban hidupnya akan semakin berat. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Saat kamu berhenti menyalahkan orang lain dan mulai mengambil alih kemudi hidupmu, kamu akan merasa lebih ringan. Karena kini kamu tahu bahwa hidupmu tidak lagi ditentukan oleh dunia luar, tapi oleh keputusan-keputusanmu sendiri. 6. Terlalu tergantung pada validasi orang lain. Kita semua pada titik tertentu pernah mencari pengakuan, pujian, atau persetujuan dari orang lain. Itu wajar karena manusia adalah makhluk sosial. Kita ingin diterima, dihargai, dan diakui. Namun masalah muncul ketika kebutuhan akan validasi eksternal menjadi ketergantungan. Ketika penilaian orang lain menjadi satu-satunya tolok ukur harga diri kita, saat itulah kita mulai kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Dalam stoikisme, ketergantungan pada validasi orang lain dianggap sebagai bentuk perbudakan batin. Epictetus mengatakan bahwa jika kamu membiarkan orang lain menentukan nilaimu, maka kamu telah menyerahkan kebebasanmu. Orang yang terlalu tergantung pada validasi akan terus hidup dalam kecemasan. Takut tidak disukai, takut dikritik, takut ditolak. Padahal tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menyenangkan semua orang. Mencoba melakukannya adalah jalan cepat menuju kelelahan dan kebingungan identitas. Ketika kamu menggantungkan harga dirimu pada pandangan orang lain, kamu menjadi sangat mudah dikendalikan. Satu pujian bisa membuatmu terbang, dan satu kritikan bisa membuatmu runtuh. Kamu mulai menyesuaikan diri bukan karena itu yang kamu yakini, tetapi karena itu yang orang lain inginkan. Kamu bisa saja kehilangan prinsip, nilai, bahkan arah hidup hanya demi mempertahankan citra di mata orang lain. Ironisnya, semakin keras kamu berusaha untuk disukai semua orang, semakin kamu merasa tidak cukup. Karena akan selalu ada orang yang tidak setuju denganmu, tidak menyukaimu, atau bahkan merendahkanmu.
apapun yang kamu lakukan. Orang-orang itu punya perspektif, luka, dan standar mereka sendiri. Mengatur perasaan mereka di luar kendalimu, dan stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencurahkan energi untuk hal-hal yang berada di luar kendali. Ketergantungan pada validasi juga membuatmu sulit berkata jujur, sulit menolak, dan sulit mengambil keputusan penting. Kamu takut mengecewakan orang, kamu takut ditinggalkan, kamu takut terlihat berbeda. Tapi justru disinilah kamu kehilangan otentisitas. Kamu mungkin terlihat baik di mata orang, tapi kamu tidak pernah menjadi dirimu sendiri secara utuh. Sebagai contoh, seseorang yang ingin memulai usaha, tapi tidak jadi melangkah karena takut dikomentari negatif oleh keluarga atau teman, sebenarnya sedang menunda takdirnya sendiri. Ia membiarkan validasi eksternal menutup potensi internal. Ini adalah bentuk kelemahan yang sangat halus, karena seringkali tersamar sebagai berusaha menjaga hubungan atau tidak ingin menimbulkan masalah. Untuk melepaskan ketergantungan ini, langkah pertama adalah menyadari bahwa kamu tidak butuh izin dari siapapun untuk menjadi dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang hidup di tubuhmu, merasakan emosi dan bebanmu, atau mengalami jalanmu. Maka tidak masuk akal jika kamu menyerahkan arah hidupmu kepada mereka. Yang tahu apa yang terbaik untukmu, pada akhirnya adalah dirimu sendiri. Kamu juga perlu membangun standar nilai dari dalam. Dalam stoikisme, seseorang dikatakan bijak jika ia hidup selaras dengan akal sehat dan kebajikan, bukan selaras dengan opini orang lain. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah tindakan ini benar menurut prinsipku? Bukan. Apakah orang akan menyukai aku jika aku melakukannya? Hidup berdasarkan nilai akan memberimu kedamaian, sementara hidup berdasarkan validasi akan terus membuatmu cemas. Latihan lainnya adalah dengan membiasakan diri menerima ketidaksukaan orang lain tanpa terguncang. Tidak semua orang akan setuju dengan pilihanmu. Tidak semua orang akan memahami perubahanmu. Dan itu tidak masalah. Menjadi kuat bukan berarti disukai semua orang. Menjadi kuat berarti tetap teguh pada kebenaran meskipun kamu harus berdiri sendirian. Selain itu, kamu perlu belajar memisahkan kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan. Tidak semua pendapat orang harus ditolak, tapi juga tidak semua harus diikuti. Ambil pelajaran dari mereka yang kamu hormati, tapi jangan biarkan komentar acak dari orang yang tidak mengerti perjuanganmu menentukan arah hidupmu. Dalam stoikisme, ini disebut dengan apatheia, yaitu ketenangan batin, karena tidak membiarkan hal eksternal merusak kedamaian dalam diri. Untuk melatih ini dalam kehidupan sehari-hari, cobalah mulai membuat keputusan-keputusan kecil tanpa meminta pendapat siapapun. Tulis sesuatu dari hatimu tanpa menunggu komentar. Kenakan pakaian yang kamu sukai meski tidak sedang tren. Ungkapkan pendapatmu walaupun tidak populer. Semakin sering kamu melatih otot keberanian untuk jadi otentik, semakin kuat dirimu dalam menghadapi tekanan sosial. 7. Tidak punya batasan pribadi. Di permukaan, menjadi orang yang selalu siap membantu, ramah kepada semua orang, dan mudah diajak kompromi mungkin tampak sebagai ciri kebaikan hati. Tapi jika itu dilakukan tanpa batas, tanpa prinsip, dan tanpa kesadaran diri, kamu sedang membuka pintu bagi orang lain untuk mengambil alih hidupmu, secara perlahan tapi pasti. Tidak memiliki batasan pribadi bukan hanya membuatmu rentan dimanfaatkan, tapi juga membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa untuk hidup bijak dan tenang, seseorang harus memiliki kendali atas dirinya. Salah satu bentuk kendali itu adalah kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai, waktu, energi, dan kapasitas diri. Jika kamu selalu merasa bersalah saat menolak sesuatu, jika kamu terus-menerus mengorbankan kebutuhanmu demi menyenangkan orang lain, maka bisa dipastikan kamu belum memiliki batasan yang sehat. Tanpa batasan, kamu akan mudah kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Setiap permintaan kamu iakan, setiap undangan kamu datangi, setiap beban orang lain kamu pikul. Padahal kamu punya kehidupanmu sendiri, tugasmu sendiri, dan emosi yang perlu dijaga. Ketika kamu terus-menerus memberi tanpa jeda, kamu mulai merasa jenuh, marah, bahkan kecewa.
Tapi karena tidak memiliki batasan, kamu tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Akhirnya kamu memendam. Dan saat batas kesabaran itu meledak, hubungan pun rusak. Lebih jauh lagi, orang yang tidak punya batasan cenderung kehilangan arah hidup. Mereka sering mengikuti arus, menjalani hidup berdasarkan tuntutan dan ekspektasi orang lain. Mereka tidak hidup sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai versi yang diharapkan orang. Dalam jangka panjang, ini menciptakan perasaan hampa, kehilangan identitas, dan tidak bahagia meskipun tampak baik-baik saja. Dalam konteks stoikisme, batasan pribadi bukan tentang menjadi keras kepala atau egois. Sebaliknya, itu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri yang rasional dan terukur. Ini adalah pengakuan bahwa kita punya waktu yang terbatas, energi yang terbatas, dan kapasitas mental yang harus dijaga. Seorang stoik yang bijak tahu kapan harus berkata ya dengan tulus, dan kapan harus berkata tidak dengan tenang. Batasan pribadi juga mencerminkan nilai dan prinsip yang kamu pegang. Jika kamu terus membiarkan orang melewati garis batas itu, kamu sedang mengirimkan pesan bahwa nilai dirimu bisa dinegosiasikan. Orang yang tidak bisa menjaga batas akan sulit dihormati karena ia sendiri tidak menghormati dirinya. Ada banyak bentuk batasan yang sering diabaikan. Batasan waktu saat kamu terus diganggu di luar jam kerja. Batasan emosional saat kamu terus dijadikan pelampiasan kemarahan orang lain. Batasan fisik saat kamu terus dipaksa hadir di tempat yang membuatmu tidak nyaman. Dan batasan moral saat kamu diminta melakukan hal yang bertentangan dengan nurani. Tanpa batas yang jelas, semua itu akan mencuri ketenangan hidupmu. Latihan pertama dalam membangun batasan pribadi adalah mengenali perasaanmu sendiri. Ketika kamu merasa kesal, jenuh, atau tertekan setelah berinteraksi dengan seseorang atau melakukan suatu hal, tanyakan pada dirimu. Apa yang sebenarnya aku izinkan terjadi di sini? Banyak orang merasa dimanfaatkan, tapi tidak pernah mengevaluasi bagaimana mereka sendiri yang membiarkan hal itu terus terjadi. Langkah berikutnya adalah belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ini tidak mudah, terutama jika kamu terbiasa menyenangkan orang. Tapi kamu harus ingat bahwa menolak permintaan bukan berarti menolak orangnya. Dan menjaga dirimu sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan bentuk tanggung jawab. Kamu tidak bisa menjadi pribadi yang utuh jika kamu selalu mencederai batasanmu demi orang lain. Komunikasikan batasanmu dengan tegas tapi tetap sopan. Kamu tidak perlu marah untuk menolak. Cukup jelas, jujur, dan konsisten. Orang yang sehat akan menghormati batasanmu. Orang yang terus melanggar batasanmu, bahkan setelah kamu jelaskan, adalah orang yang perlu dijaga jaraknya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol perilaku orang, tapi kita bisa mengontrol siapa yang kita izinkan masuk ke ruang pribadi kita. Perlu juga disadari bahwa membangun batasan bukanlah tindakan sekali jadi. Ini adalah proses yang membutuhkan latihan, ketegasan, dan kesabaran. Akan ada orang yang kecewa, akan ada momen rasa bersalah, tapi seiring waktu, kamu akan mulai merasakan kedamaian yang datang dari hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan selaras pada nilai diri sendiri. Dan nilai itu hanya bisa dijaga jika kamu tahu di mana batasanmu. Dengan memiliki batasan, kamu tahu kapan memberi dan kapan mundur. Kapan hadir dan kapan pamit. Kapan berbicara dan kapan diam. Itulah seni hidup yang matang dan kuat secara mental. 8. Mengabaikan refleksi diri. Di tengah kesibukan yang tiada henti, tuntutan hidup yang terus bertambah, dan aliran informasi yang membanjiri pikiran kita setiap hari, satu kebiasaan penting justru semakin jarang dilakukan. Refleksi diri. Mengabaikan refleksi diri berarti membiarkan hidup berjalan tanpa arah, membiarkan kesalahan berulang tanpa pelajaran, dan membiarkan pikiran kacau tanpa pemahaman. Ini adalah kebiasaan yang tampak sepele, namun jika dibiarkan, dapat membuatmu semakin jauh dari ketenangan batin dan kematangan emosional. Stoikisme menempatkan refleksi diri sebagai pilar utama dalam membangun kebijaksanaan. Para filsuf Stoik, seperti Seneca dan Marcus Aurelius,
menjadikan refleksi harian sebagai bagian dari rutinitas mereka. Setiap malam mereka meninjau ulang tindakan, ucapan, dan pikiran mereka sepanjang hari. Bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk memahami dan memperbaiki. Bagi mereka, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak benar-benar dijalani. Mengapa refleksi diri begitu penting? Karena tanpa itu, kita hidup secara otomatis. Kita bereaksi, bukan merespons. Kita bertindak, tapi tidak tahu alasannya. Kita membuat pilihan, tapi tidak pernah mengevaluasi dampaknya. Hasilnya adalah hidup yang diulang-ulang. Masalah yang sama, emosi yang sama, keputusan yang sama, tanpa pertumbuhan yang berarti. Seseorang yang mengabaikan refleksi diri seringkali merasa kosong meski hidupnya penuh kesibukan. Ia bisa saja sukses secara finansial, punya banyak relasi, bahkan tampak bahagia di luar. Tapi jauh di dalam, ia merasa tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang membuatnya marah, apa yang membuatnya takut, apa yang sesungguhnya ia cari dalam hidup. Ini adalah bentuk kelemahan batin yang sering tidak terlihat, namun sangat merusak. Refleksi diri bukan tentang merenung dalam kesedihan, melainkan tentang bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah hari ini aku hidup sesuai dengan nilai yang aku yakini? Apakah aku memperlakukan orang lain dengan baik? Apakah aku mengontrol emosiku, atau malah dikendalikan oleh mereka? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini mampu mengembalikan kesadaran kita akan arah hidup yang sedang kita tempuh. 8 kebiasaan yang telah kita bahas: mengeluh, menunda hal penting, membandingkan diri, menghindari ketidaknyamanan, lari dari tanggung jawab, bergantung pada validasi, tak punya batasan pribadi, dan mengabaikan refleksi diri. Mungkin terlihat sepele, tapi jika dibiarkan, dapat melemahkanmu sedikit demi sedikit setiap hari. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran, kendali diri, dan keteguhan terhadap nilai. Dengan mengatasi kebiasaan-kebiasaan ini, kamu bukan hanya akan menjadi pribadi yang lebih kuat, tapi juga lebih damai dan tangguh dalam menjalani hidup. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Jejak Stoik, tempat di mana kita bersama-sama belajar menjadi pribadi yang bijak, kuat, dan penuh makna.